Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo dengan NIM 210341100102. Di sini saya akan mereview tugas sedimentologi. Topik pembahasan yang dibahas pada saat review kali ini adalah: pertama, konsep pengertian dan ruang lingkup sedimentologi; kedua, morfogenesa sedimen; ketiga, karakteristik sedimen; dan yang terakhir adalah stratifikasi sedimen. Konsep pengertian dan ruang lingkup sedimentologi. Sedimentologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses transportasi dan pengendapan material. Sedimen yang terkumpul di lingkungan kontinen dan laut akan membentuk batuan sedimen. Sedimentasi merupakan proses terbentuknya lapisan tanah karena pengendapan yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang diakibatkan oleh air, angin, atau es yang kemudian membentuk batuan baru yang dinamakan batuan sedimen. Endapan yang terkumpul terdiri dari komponen abiotik seperti tanah dan pasir yang telah mengalami pelapukan atau pengikisan. Proses sedimentasi ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yakni seperti suhu, salinitas, dan tekanan. Siklus sedimen, di mana magma akan mengkristal dan membeku. Kemudian batuan beku mengalami pelapukan dan erosi yang akan menjadi batuan sedimen. Selanjutnya, endapan material menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen menerima tekanan dan panas bumi yang akan menjadi batuan metamorf, dan batuan metamorf akan meleleh menjadi batuan magma, dan siklus itu akan terus terulang kembali. Geosalinan Fault merupakan keadaan di mana terdapat sebuah cekungan yang dialiri air, sungai, atau suatu perairan sehingga terjadi proses pengendapan sedimen dalam waktu yang cukup lama sehingga akan menjadi seperti sebuah gunung. Dampak yang ditimbulkan sedimentasi. Sedimentasi dapat mengakibatkan kematian organisme laut, penurunan biodiversitas, hambatan jalur pelayaran karena pendangkalan, hilangnya habitat suatu organisme, perubahan distribusi ukuran sedimen, peningkatan kekeruhan, dan perubahan kedalaman suatu perairan. Lanjut ke morfogenesa sedimen, di mana terdapat 3 morfogenesa sedimen, yaitu morfogenesa aktif, morfogenesa pasif, dan yang terakhir adalah morfogenesa dinamik. Morfogenesa aktif. Morfostruktur aktif merupakan proses endogen yang dinamik, misalnya vulkanik, lipatan, dan patahan tektonik. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang dapat menyebabkan pergerakan bumi dan membentuk permukaan bumi. Proses endogen yakni dinamika di dalam litosfer sebagai akibat proses fisika dan kimia berupa tekanan. Tekanan endogen dapat berasal secara vertikal dan horizontal. Tekanan yang terjadi secara vertikal dapat menyebabkan tonjolan di permukaan bumi, sedangkan tekanan horizontal dapat menyebabkan munculnya lipatan-lipatan di permukaan bumi. Tektonisme, vulkanisme, dan seisme termasuk ke dalam tenaga endogen. Tektonisme mengakibatkan adanya perubahan letak atau perubahan bentuk pada lapisan kulit bumi. Vulkanisme merupakan peristiwa keluarnya magma ke permukaan bumi. Hal ini juga berkaitan dengan proses pembentukan gunung api, yakni pergerakan magma dari dalam litosfer yang menembus lapisan atas sehingga ke permukaan bumi. Seisme atau juga disebut dengan gempa, yakni getaran yang terjadi di permukaan bumi karena pergerakan lempeng bumi sebagai akibat pelepasan energi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan gelombang seismik. Faktor tektonik juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pergerakan di kerak bumi sehingga menimbulkan lipatan di permukaan bumi. Pergerakan tersebut dapat menghasilkan bentang alam sebuah lembah atau presisi terjal yang diakibatkan seringnya gempa bumi. Morfogenesa pasif merupakan proses yang bekerja secara pasif tanpa adanya gerakan seperti
pelapukan batuan, struktur geologi, litologi, dan erosi. Morfogenesa pasif merupakan bentukan yang terkait dengan daya tahan batuan terhadap pelapukan. Morfostruktur pasif dapat ditinjau dengan adanya pelapukan dan erosi, di mana material penyusun berupa vulkanik seperti tuf, lava, basalt, dan breksi vulkanik. Pengaruh pelapukan terhadap geomorfologi meliputi yang pertama, membantu mass wasting erosi. Selanjutnya, yang kedua adalah sebagai salah satu faktor yang ikut merendahkan ketinggian permukaan tanah. Hal ini terjadi biasanya di daerah yang bebatuannya mudah larut seperti dolomit, batu gamping, gips, dan lain sebagainya. Hasil daripada pelapukan merupakan dekomposisi dari batuan yang terkena proses ini, seperti keras lebih mudah terkena erosi. Pengaruh pelapukan terhadap geomorfologi lainnya adalah sebagai pembentukan dan perombakan dari bentuk-bentuk permukaan bumi, misalnya wedge herring pits, potholes, wedge tearing, embankment, dan talus poles. Morfogenesa dinamik. Morfogenesa dinamik merupakan proses eksogen yang terkait dengan aktivitas arus, angin, es, gerak massa batuan, dan vulkanisme. Morfogenesa dinamik merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh suatu evolusi dengan campuran dari proses hidrodinamika yang menjadikan proses tersebut mengalami suatu perubahan atau evolusi lebih lanjut dari morfologi itu sendiri. Morfogenesa ini dipengaruhi penting dalam proses terjadinya perubahan pada suatu karakteristik bentang alam. Interaksi yang terjadi pada kejadian morfogenesa dinamik ini meliputi beberapa hal yang sering terjadi, seperti pada perubahan sedimen bawah laut, yakni karakteristik sedimen, perpindahan antar sedimen yang dapat dipengaruhi oleh pergerakan arus laut, pasang surut, pergerakan angin, dan kecepatan gelombang. Perubahan morfologi dinamik ini sering terjadi pada perairan muara yang sering terjadi perubahan akibat adanya pergerakan air yang mengikis bagian daratan yang akan menjadikan longsor, dan sedimentasi dalam air akan bertambah dan transport sedimen akan bergerak secara dinamis. Karakteristik sedimen. Karakteristik pada masing-masing jenis sedimen memiliki beberapa yang dapat diketahui pada tampak dari bagian sedimen tersebut. Beberapa sedimen tersebut bercampur menjadi satu ketika masih di perairan dan tidak dapat diketahui hingga melalui proses pengayaan dengan menggunakan meses. Umumnya, masing-masing karakteristik sedimen memiliki ukuran yang berbeda berdasarkan keberadaannya. Beberapa contoh jenis ini merupakan sedimen clay, sedimen sand, dan sedimen sieve. Karakteristik sedimen clay atau sering disebut dengan lembung. Lembung merupakan tanah plastis dan alami berkomposisi aluminium hidrosilika. Karakteristik material lembung merupakan salah satu unsur pengembangan dari penelitian geologi dan geofisika lepas pantai. Keberadaan sedimen lembung memungkinkan sangat berkaitan erat dengan kondisi geologi di kawasan daratnya. Jenis komposisi dan distribusi mineral lembung sangat bergantung kondisi geologi yang terdapat di sekitar wilayah lepas pantai dan sangat dipengaruhi terhadap keberadaan sedimen permukaan dasar lautnya. Clay merupakan batuan sedimen berbutir halus yang terbentuk dari pemadatan lanau atau silt dan mineral ukuran lembung. Tanah berbutir halus, khususnya lembung, dapat dipengaruhi oleh air karena pada tanah berbutir halus memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga variasi kadar air akan mempengaruhi plastisitas tanah. Yang kedua adalah sedimen sand atau pasir. Karakteristik dari sedimen pasir ditentukan oleh faktor terbentuknya sedimen. Karakteristik sedimen pasir, lumpuran memiliki kelimpahan gas roboda yang paling tinggi dibandingkan sedimen pasir. Sedimen berpasir merupakan bagian penting dari spektrum jenis dasar laut berdasarkan prevalensinya di lingkungan pesisir. Kondisi sedimen dasar berupa pasir mempunyai daya dukung yang baik untuk
pembangunan, misalnya pembangunan pelabuhan, pantai dengan sedimen yang berpasir terbentuk dari proses di laut akibat gelombang, erosi, abrasi, pengendapan sedimen, dan mineral organik. Ukuran butir sedimen merupakan salah satu karakteristik untuk sedimen berpasir. Karakteristik ukuran butir sedimen digunakan untuk mencerminkan pola migrasi atau perpindahan sedimen karena dapat menjelaskan sumber mineral dan lingkungan dinamis sedimen yang ditempatkan secara komprehensif. Kondisi sedimen banyak dipengaruhi oleh faktor kondisi geologi, morfologi, iklim, dan proses yang bekerja. Sedimen berpasir memiliki ukuran yang beragam seperti sedimen pasir sangat kasar, sedimen pasir kasar, pasir halus, dan pasir sangat halus. Sedimen berpasir merupakan batuan sedimen klasik yang tersusun oleh butiran mineral berukuran pasir atau bahan organik. Selanjutnya adalah batuan silt atau sering disebut dengan lanau, merupakan suatu tempat antara ukuran pasir atau tanah liat dan merupakan komponen penting dalam dinamika sedimen sungai. Silt atau lanau secara geologis diklasifikasikan berdasarkan ukuran butir dan tekstur saringnya. Sedimen silt merupakan sedimen atau endapan yang memiliki ukuran partikel yang sangat kecil, namun tidak lebih halus dibandingkan dengan clay. Sedimen silt tergolong dalam batuan mud yang terdiri dari beberapa komponen atau jenis silt. Jenis sedimen silt tersebut terbagi menjadi 4 jenis, yaitu coarse silt, medium silt, fine silt, dan very fine silt. Lanau pada umumnya akan berwarna abu-abu kecoklatan dengan tekstur yang lembut dan lebih halus dibandingkan dengan pasir. Sedimen lanau yang memiliki ukuran relatif kecil yang pada umumnya memiliki ukuran 4-7 yang jika dikonversikan dalam bentuk milimeter, sedimen silt memiliki ukuran sekitar 0,063 mm sampai dengan 0,0078 mm. Sedimen ini memiliki karakteristik yang kuat dalam mengikat air di dalamnya. Karakteristik inilah yang menjadikan silt dapat menyerap air dengan banyak. Stratifikasi sedimen. Stratifikasi sedimen merupakan hasil dari penyusunan lapisan partikel yang berupa endapan atau batuan endapan. Setiap lapisan merupakan lapisan yang berbeda dari batuan karena proses akumulasi pada permukaan bumi. Sedangkan pelapisan merupakan hal yang penting pada batuan sedimen dan batuan vulkanik. Batuan endapan akan tampak berlapis-lapis karena terlihat adanya perbedaan strata dari lapisan satu dengan lapisan yang lainnya. Umumnya, diameter partikel pada setiap lapisan memiliki ukuran yang berbeda. Pada batuan klasik, perubahan diameter disebabkan oleh adanya perbedaan tenaga pada saat pengangkutan. Pada struktur substrat, proses pengendapan biasa disebut dengan batuan klasik dan setiap endapan memiliki bentuk berlapis-lapis sehingga terlihat adanya perbedaan strata satu dengan lainnya. Setiap endapan memiliki ketebalan yang berbeda. Untuk ketebalan sedimen minimal memiliki kedalaman 4 cm, sedangkan maksimumnya memiliki ketebalan 17 cm. Pada setiap stasiun didapatkan substrat sedimen yang berbeda. Pada setiap lapisan yang didapat juga memiliki perbedaan jenis substrat. Sebagian besar substrat yang didapat pada permukaan tanah berupa batuan dan kerikil. Lebih ke dalam dijumpai pasir kasar, pasir halus, dan seterusnya lebih halus. Sedangkan pada bagian dasar didapat lumpur yang berwarna hitam pekat. Dijumpai pula substrat lempung yang berwarna kuning. Karakteristik sedimen pada laut. Karakteristik sedimen berdasarkan sifat alaminya, yaitu ukuran butir, kerapatan, komposisi, dan kecepatan jatuh. Nah, di sini dataset berisi data point geoforensic tentang karakteristik sedimen,
ukuran, distribusi, dan kandungan organik pada batuan, pasir, lanau, dan lempeng. Kita dapat melihat ukuran sedimen seperti batu, yaitu kurang dari 256, pasir, lanau, dan lempung. Kita dapat melihat ukuran-ukuran tersebut. Nah, di sini diameter butir median atau faktor diameter butir median sering digunakan dalam metode penelitian untuk mengkarakterisasi karakteristik lapisan sedimen. Selanjutnya, sedimen dapat berupa sedimen terapung, sedimen terlarut, dan sedimen dasar. Cukup sekian pemaparan review dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.